Halo Sobat Negarawan Muda, di video ini kita akan membahas topik Letkol Teddy. Mungkinkah ia akan menjadi next Presiden Prabowo Subianto? Di tengah riuh rendah perbincangan politik Indonesia, nama Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya mencuat sebagai sosok yang menarik perhatian publik. Popularitasnya di kalangan netizen memicu spekulasi. Benarkah ia calon presiden masa depan? Atau sekedar fenomena sesaat dalam dinamika politik tanah air? Teddy Indrawijaya lahir pada 14 April 1989 di Manado, Sulawesi Utara. Minatnya pada dunia militer terlihat sejak dini, membawanya menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang, dan lulus pada tahun 2007. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, meraih gelar sarjana pada 2012. Dan menyelesaikan magister di bidang kajian terorisme dari Universitas Indonesia pada 2021. Karir militernya dimulai dengan berbagai pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. Teddy mengikuti pendidikan di Akademi Militer pada 2011, Sekolah Komando Kopassus pada 2012, hingga Sekolah Rangers Angkatan Darat Amerika Serikat pada 2020. Prestasinya mencakup penghargaan seperti International Honor Graduate dan Commandant List Award dari US Army Air Assault School pada 2019. Dalam penugasan, Teddy pernah menjabat sebagai Komando Peleton di Kopassus, Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo, dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Puncaknya, pada 21 Oktober 2024, ia diangkat sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan pangkat Teddy dari Mayor ke Letkol pada Maret 2025 menimbulkan perdebatan. Berdasarkan surat perintah nomor Sprint garing 674 garing 2 Romawi garing 2025 dari Markas Besar TNI Angkatan Darat. Kenaikan ini disebut sebagai bentuk penghargaan dari Mabes TNI. Namun, beberapa pihak mempertanyakan proses tersebut. Anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, menilai kenaikan pangkat ini tidak sesuai dengan prosedur biasa karena didasarkan pada surat perintah, bukan surat keputusan. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruri Simanjuntak, menjelaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy merupakan penghargaan dari Mabes TNI dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses kenaikan pangkat ini terus bergulir di masyarakat. Setelah viralnya istilah Bu Teddy, kini muncul fenomena Teddy mudah berprestasi yang menjadi trending di media sosial. Netizen ramai membahas kiprah dan prestasi Teddy, memunculkan spekulasi mengenai perannya di masa depan. Beberapa pihak menduga adanya upaya penggiringan opini publik oleh kelompok tertentu, sementara yang lain melihat ini sebagai apresiasi tulus terhadap prestasi Teddy. Popularitas di media sosial seringkali menjadi indikator awal dalam peta politik modern. Namun, untuk melangkah ke kursi kepresidenan, diperlukan lebih dari sekedar popularitas. Pengalaman, rekam jejak, jaringan politik, dan dukungan partai merupakan faktor krusial. Teddy, dengan latar belakang militer dan posisi strategis sebagai sekretaris kabinet, memiliki modal awal yang kuat. Namun, perjalanan menuju kepemimpinan nasional memerlukan proses panjang dan kompleks. Di era digital, membangun citra diri atau personal branding menjadi kunci bagi individu yang ingin dikenal luas, termasuk di dunia politik. Teddy tampaknya memahami pentingnya hal ini. Kehadirannya dalam berbagai acara resmi, penampilannya yang rapi, serta keterlibatannya dalam isu-isu strategis pemerintahan menunjukkan upaya dalam membangun citra sebagai pemimpin muda yang kompeten dan berwibawa. Namun, respon publik terhadap upaya branding ini beragam. Beberapa kalangan mengapresiasi kiprah Teddy sebagai representasi generasi muda dalam pemerintahan. Namun, ada pula yang skeptis dan mempertanyakan motif di balik langkah-langkahnya, terutama terkait kontroversi kenaikan pangkat dan posisinya sebagai perwira aktif yang menduduki jabatan sipil. Jika benar, Teddy tengah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia politik,
Ia memiliki modal berupa pengalaman di lingkungan militer dan pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapinya tidaklah ringan. Transisi dari militer ke politik memerlukan penyesuaian, terutama dalam memahami dinamika politik sipil, membangun basis dukungan, serta menjawab kritik dan kontroversi yang mungkin muncul. Sejarah Indonesia mencatat, beberapa tokoh militer yang sukses beralih ke dunia politik, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Prabowo Subianto. Namun, setiap era memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Bagi Teddy, membangun basis dukungan yang solid, menunjukkan kapasitas kepemimpinan sipil, dan meraih kepercayaan publik menjadi langkah penting jika ingin menapaki jalur tersebut. Langkah Teddy mengingatkan pada perjalanan Prabowo Subianto yang memulai karir sebagai Letnan II TNI Angkatan Darat pada 1974 dan mencapai posisi strategis di militer sebelum terjun ke politik. Prabowo dikenal sebagai salah satu tokoh militer terkemuka di era Orde Baru dan kemudian menjadi figur penting dalam politik Indonesia. Menariknya, pada Maret 2025, Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Militer yang memungkinkan perwira aktif menduduki lebih banyak posisi sipil tanpa harus pensiun dari militer. Perubahan ini memicu kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan, mengingat sejarah otoritarianisme di bawah rezim sebelumnya. Dengan latar belakang dan langkah-langkah strategisnya, spekulasi bahwa Teddy akan mengikuti jejak Prabowo dalam politik semakin menguat. Namun, transisi dari militer ke politik memerlukan lebih dari sekedar posisi strategis. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik, dukungan publik, dan rekam jejak yang kuat. Teddy menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa langkah-langkahnya didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan sekedar memanfaatkan perubahan regulasi atau kedekatan dengan kekuasaan. Letkol Teddy Indrawijaya berada di persimpangan penting dalam karirnya. Apakah ia akan mengikuti jejak Prabowo Subianto dan berhasil dalam dunia politik, ataukah langkah-langkahnya hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah politik Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun publik tentu akan terus mengawati dengan kritis setiap langkah yang diambilnya. Letkol Teddy Indrawijaya adalah sosok dengan perjalanan karir yang impresif dan penuh prestasi. Popularitasnya di kalangan netizen mencerminkan apresiasi terhadap kiprahnya. Namun, apakah ini akan membawanya ke kursi kepresidenan atau sekedar fenomena sementara dalam dinamika politik Indonesia? Masih menjadi tanda tanya. Hanya waktu yang akan menjawab. Seiring Teddy menapaki langkah-langkah berikutnya dalam karir dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.